di bulan Dzulhijjah juga merupakan salah satu bahwa ada sebuah ibadah yang penting bagi seorang muslim, yaitu dengan ibadah kurban. Ibadah kurban itu bermakna taqarrub. Taqarrub itu bermakna mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara kita memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil iman wa islam, sihatan wa afiatan zahiran wa batinan. Allahumma istamiran abadan ila yaumiz ziham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna 'iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulullahil Karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berjuta nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita semuanya. Hari ini kita masih dalam keadaan iman, Islam, sehat wal afiat, dan kita dipilih oleh Allah untuk berkumpul di rumahnya yang penuh berkah ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga nikmat ini mudawamah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita aturkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita minad dhulumat ila nur, yang kita tunggu syafaatnya di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lewat mimbar yang penuh berkah ini, saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu dengan berusaha dan sekuat tenaga dan seikhlas mungkin untuk menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha dengan sekuat tenaga dan seikhlas mungkin untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika beberapa bulan yang lalu di bulan Ramadan yang mulia kita telah bisa mewujudkan bukti kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengendalikan diri kita dari makan, minum, syahwat, mengendalikan anggota tubuh kita, dan ada di pikiran kita hanya Allah semata. Di malam harinya kita berqiyamul lail, tadarus Al-Qur'an. Tentu di bulan berikutnya, di bulan Syawal, seharusnya bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Seharusnya kita lebih meningkat lagi, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Demikian juga kualitas kecintaan kita, ketakwaan kita dalam amaliyah kita sehari-hari, pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu, terus membaca dan mengkaji Al-Qur'an, mendekatkan diri dengan Allah dengan qiyamul lail di malam hari. Tentu itu menjadi bukti bahwa di bulan Syawal kita telah melakukan peningkatan diri, ketakwaan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini kita telah memasuki bulan yang mulia, yaitu awal dari 4 bulan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah.
Tentu bulan ini adalah bulan yang momennya luar biasa, karena bulan ini adalah bagian dari bulan haji. Bulan ini juga merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan bagian dari doa-doa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah untuk diturunkannya kitab suci kepada beliau. Kemudian beliau diperintahkan untuk berpuasa di bulan Dzulqa'dah ini selama 1 bulan. Kemudian ditambah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka kemudian doa ini dikabulkan oleh Allah di bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dikaruniai kitab Taurat. Tentu itu sebagai bukti bahwa betapa bulan ini bulan yang penting. Bulan ini adalah bulan makbulnya doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini adalah momen di mana bulan ini adalah momen di mana jika kita doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah kesempatan, bulan ini adalah kesempatan yang baik, karena bulan ini adalah bulan yang mulia, dikabulkan doa-doa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu bulan ini kemudian nanti akan terus diteruskan dengan bulan Dzulhijjah, di mana rangkaian beberapa ibadah yang sangat diagungkan oleh kaum muslimin semua, karena bulan Dzulhijjah juga merupakan salah satu dari bulan yang penuh dengan cobaan, dan manusia harus membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mampu dari sisi keuangan, mampu dari kesehatan dan kemauan, maka mereka diwajibkan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima dengan melaksanakan ibadah haji. Semoga saudara-saudara kita yang pada tahun ini menjalankan ibadah dengan menjalankan ibadah haji dan umroh, semoga mereka kembali dengan membawa haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Sedangkan kita mungkin yang belum berangkat, semoga Allah segera memanggil kita. Semoga kita bagian dari tamu Allah yang mulia di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulhijjah juga merupakan salah satu bahwa ada sebuah ibadah yang penting bagi seorang muslim, yaitu dengan ibadah kurban. Ibadah kurban itu bermakna taqarrub. Taqarrub itu bermakna mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara kita memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ajaran kurban ini dulunya telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada putra Nabi Adam alaihissalam. Pada saat itu ketika mereka berselisih tentang istri mereka, kemudian Allah memerintahkan kepada mereka berdua untuk mempersembahkan yang terbaik yang mereka miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang berhak mendapatkan yang terbaik dari istrinya. Maka kemudian Habil dan Qabil menjalankan perintah Allah itu, dan kemudian Allah menerima kurban dari Habil, yaitu dengan cara dia memberikan yang terbaik dari binatang ternaknya. Itu adalah bukti bahwa orang yang semakin dekat kepada Allah, dia akan memberikan yang terbaik yang dimilikinya. Maka dengan demikian, bagi kita yang mampu memiliki harta yang cukup, punya harta yang cukup, maka jika kita cinta kepada Allah, maka bertaqarrublah, berkurbanlah dengan menyembelih 1 ekor domba. Itu sebagai tanda bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini
ibadah kurban ini, kenapa menyembelih di mana akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sebenarnya menyembelih hewan kurban bukanlah hanya ritual belaka, tetapi sebenarnya ibadah kurban itu bermakna ketika manusia ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menyembelih kehewanannya yang ada pada dirinya. Karena diri manusia punya potensi kehewanan yang harus disembelih agar dia menjadi manusia seutuhnya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih kurban itu bermakna bahwa kita menyembelih keegoisan kita, menyembelih kehewanan kita, kecenderungan kita kepada dunia, hanya makan dan seks belaka. Maka kemudian menyembelih hewan kurban itu bermakna bahwa cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanggalkan kehewanan kita tanggalkan ketakaburan kita tanggalkan keegoisan kita demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kita semuanya, memiliki harta yang cukup, kemauan yang kuat untuk melaksanakan kurban, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diakui sebagai hamba Allah yang cinta kepadanya, taat kepadanya, dan layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.